Itu namanya manusia alamiah kita, Bapak Ibu. Sesuatu yang dia tidak sukai, kita suka. Tapi sesuatu yang dia sukai kadangkala tidak kita sukai. Itu perbedaan. Tapi bagaimana supaya di dalam keluarga kita itu tenang? Harus ada keaktifan dari kita. Bapak Ibu, tema di depan ini tidak hanya sekedar pasif. Jangan dimengerti bahwa asal saya dekat Tuhan, berkat Tuhan akan mengalir. Ketika saya keluar dari rumah, 1 M jatuh dari depan. Karena 2 puasa saya sudah 1 minggu. Gak ada. Kalau ada Bapak Ibu, saya mau berguru. Kira-kira doanya seperti apa, Bu? Jam berapa? 1 minggu berapa kali? Ya, saya akan datang. Karena doanya mujarab. Amin Bapak Ibu. Kita akan lanjut selanjutnya. Tema ini bukan berarti pasif, tetapi aktif. Kadangkala kita menafsirkannya asa dekat Allah saja aku tenang. Kita tidak melakukan apa-apa, tidak terjadi perubahan apa-apa, Bapak Ibu. Mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Buka Mazmur 63 ayat 1 sampai yang ke-9. Nanti kita lanjut ke Mazmur pasal 62, mundur nanti. Tapi ini kita ke 63 dulu. Judulnya di sana adalah kerinduan kepada Allah. Mungkin bisa ditampilkan proyektornya. Kerinduan kepada Allah. Saya akan membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu akan kedua, demikian bergantian sampai yang ke-9. Nanti kita mundur ke 62, ayat yang kedua nanti, ayat 6 dan 7 yang pasal 62. Tapi sekarang kita ayat 63. Saya akan ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di dalam padang gurun Yehuda. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Kita kembali ke pasal 62, mundur. Kita baca ayat yang kedua. Bapak Ibu mendengarkan, saya akan bacakan ayat yang kedua, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan pasal yang ke-62. Perasaan tenang dekat Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ayat yang ke-7. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ini tertulis di dalam kitab Mazmur, di mana Mazmur ini ditulis oleh Daud dalam berbagai situasi kondisi yang dialami oleh Daud. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ketika kita masih di sekolah minggu adalah Daud ini adalah seorang raja. Namun dalam kepemimpinannya atau leadershipnya ada kadangkala hal yang dia tidak bisa lakukan tanpa pertolongan daripada Tuhan. Ada di luar dari kendalinya untuk melakukan, untuk memimpin suatu bangsa, untuk melakukan sebuah perubahan di dalam kerajaan yang dipimpinnya. Itu adalah merupakan suatu pekerjaan yang sangat berat. Kadangkala harus memasang lutut ini di lantai untuk berlutut, untuk meminta Tuhan yang akan mengaturnya. Atau dengan hikmat yang ada dari Daud ini juga, dengan pengetahuannya yang ada pun kadangkala ada keterbatasan. Percaya tidak Bapak Ibu, ada kadangkala di luar dari kemampuan kita. Dan di sana kita membutuhkan sebuah mujizat, di mana kita disuruh atau mendorong kita untuk bergumul sesuatu supaya itu terjadi atas kehidupan kita. Mungkin saya tidak
istilahnya membatasi Bapak Ibu. Semua kita bisa melakukannya. Pernahkah Bapak Ibu melakukan doa dan puasa terhadap suatu pokok doa di mana itu mustahil untuk dilakukan oleh manusia secara alami? Pernah tidak? Dan Bapak Ibu memasang lutut ini di lantai sampai berdoa dan minta Tuhan sampai Dia akan menjawab sehingga kita berhenti berdoa. Pernah tidak kita lakukan itu? Mungkin pernah kita lakukan Bapak Ibu. Karena memang hanya itu yang harus kita lakukan. Beberapa minggu lalu Bapak Ibu, ini dalam minggu ini, itu di daerah tempat saya kerja itu jalannya dicor, jadi 4 baris. Jadi kalau dicor di sini kan nggak bisa dilalui. Saya melihat Bapak Ibu, ketika saya bawa motor jam 6 udah berangkat saya dari rumah untuk menghindari kemacetan, sampai Taman Lele Bapak Ibu, sampai tekan pengadilan agama C itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya begitu karena mau cepat. Saya cari jalur Bapak Ibu. Jadi saya masuk, ini truk kontainer panjangnya sekitar 10 meter. Saya masuk, sebelahnya ada juga kontainer hal yang sama. Saya mau maju ke depan, di depan ternyata ada mobil truk juga. Sudah kejebak di tengah. Dalam hati saya berhenti. Saya lihat kanan ada roda 16. Saya lihat kiri saya sama 16. Saya mau maju di depan ada truk. Tulisannya di depan Bapak Ibu, bojoku jadi semangatku. Truknya ini menggugah dalam hati saya. Saya terus merenung Bapak Ibu. Saya mundur tidak bisa, udah motor di belakang saya. Dalam hal itu Bapak Ibu saya ingat, ketika Daud berdoa, Tuhan hanya padamu aku berdoa, hanya pertolonganku hanya darimu, hanya di atas tok Bapak Ibu jalannya. Sekarang belum ada motor terbang. Kalau tadi motor saya bisa terbang, saya sudah terbang Bapak Ibu, naik ke atas saya lalui. Tapi tidak ada. Di situ saya ingat, saya maju ke depan tidak ada jalan, ke kiri ke kanan saya tidak ada jalan, ke belakang tidak akan pernah mungkin. Kemana pertolonganku? Ya Tuhan, saya berserah. Sekalipun dari atas ada motor, ya sudah. Atau truk dari atas, selesai. Tapi itu adalah Bapak Ibu merupakan contoh bahwa ketika saya terjepit begitu, saya mengingat, wah ke kiri ke kanan tidak ada jalan keluar. Tapi ketika saya berdoa melihat ke atas, di atas terbuka. Apakah jalannya lewat atas Bapak Ibu? Tidak. Apakah saya memaksakan kehendak saya, ya Tuhan buat motor saya ini terbang? Bisa? Yakin bisa terbang Bapak Ibu? Bisa? Ini situasi yang kadangkala kita memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu di luar dari logikanya kita. Bisa tidak? Saya mau katakan dengan iman saya bisa Bapak Ibu. Tapi apakah Tuhan mau? Memutar otak manusia, kok tiba-tiba motornya tadi di jalan, di aspal berjalan tiba-tiba terbang. Bukan didesain, bukan dibentuk untuk motor itu jadi terbang. Sekarang ada motor terbang tidak? Ada Bapak Ibu. Naik, tinggal digas, dia naik ke atas. Tinggal digas lagi, dia ke sana. Sebentar lagi kita tidak akan kebanjiran. Berangkat dari rumah banjir sampai di gereja, Bapak Ibu nggak kena banjir. Mungkin generasi anak kita nanti, ketika mereka punya kendaraan motor, motornya sudah terbang. Jadi tiba-tiba dari sini udah terbang ke sana Bapak Ibu. Nggak ada lagi polisi, nggak ada lagi lampu merah yang kita akan lalui. Teknologi maju. Ada nggak sekarang motor terbang? Sudah ada Bapak Ibu. Hanya dia belum diproduksi secara massal karena memang biayanya sangat tinggi sekali. Oke, kita kembali kepada firman Tuhan. Apa yang saya ceritakan tadi Bapak Ibu, kiri kanan saya kontainer, depan saya dan belakang saya tidak ada jalan, dan ke atas dia hanya ada jalan. Mungkin saya turun motor, naik ke kontainer sebelah, saya naik ke atas. Bisa Bapak Ibu, tapi motor saya ketinggalan di sana. Kadangkala kita menantang Tuhan, Tuhan buat saya keluar dari sini. Kadangkala Bapak Ibu, Tuhan itu bukan berarti tidak bisa melakukan. Aku kalau Bapak Ibu tanya, apakah bisa keluar dari sana? Iya bisa. Caranya bagaimana? Bersabar. Tunggu. Yang jalur sana jalan, kita akan jalan. Artinya Bapak Ibu, kadangkala sesuatu yang kita minta seperti Daud meminta pun dalam situasi kondisi yang tidak mendukung. Ada waktu yang Tuhan kasih kepada kita, bersabar anakku.
Ini bukan waktumu. Sekarang ini tanggal 1 Oktober. Nanti aku akan jawab tanggal 30. Tapi tanggal 1 sampai tanggal 29 kamu berdoa dulu, bersabar. Saya mau melihat sejauh mana kamu setia. Manusia tidak hanya lihat dari rupanya Bapak Ibu, tapi dari dalamnya. Saya lebih suka orang baik dari dalam daripada kelihatan baik di luar, tapi di dalamnya tidak baik. Saya mau cerita Bapak Ibu. Tempat saya mengajar itu, anaknya tidak pernah mengumpulkan tugas. Kapan lalu saya pernah cerita. Kemarin saya ketemu dengan orang tuanya, saya undang ke sekolah. Seorang ibu itu pais wajahnya itu mirip kayak Bu Simanjuntak. Ketika saya ngobrol, kenapa ibu? Ini tugasnya tidak pernah dimasukkan. Kalau yang kemarin anugerah Bapak Ibu bisa masuk nilai di e-raport itu kan kita harus input, ada waktunya. Dan ini kalau semester ini tidak ada masuk nilai, saya nggak bisa berbohong Ibu. Masa saya buat nilai sembarangan tanpa ada bukti dari anaknya yang nggak dapat apa-apa. Dia bilang, Pak, anak saya ini kan sering ke rumah bapaknya dan segala macam. Bapaknya ini punya istri lain, jadi anak ini sering ke sana. Banyak cerita dan segala macam. Akhirnya apa Bapak Ibu? Pada ujungnya saya udah mengetahui kondisinya. Ternyata Bapak Ibu terikat dengan sakit hati karena pengkhianatan oleh suaminya. Dia menikah dengan wanita lain yang tadinya ini keluarga Kristen. Suaminya menikah dengan istri lain yang lebih cantik dari istrinya yang sekarang, yang beragama berbeda dengan istrinya. Istrinya ini sakit hati yang luar biasa, seperti dikhianati. Itulah masalahnya. Aku bilang, Bu, udah kondisi sekarang kan sudah terjadi. Sekarang kalau ibu terus bergelut di dalam itu, wajahnya itu mengkerut Bapak Ibu, padahal umurnya masih muda, sekitar 50-an umurnya, tapi kelihatan kayak umur 60 tahun. Karena tekanan itu terus menerus, dia tidak bisa menerima dan dia tidak bisa melepaskan Allah itu. Akhirnya saya berdoa, mari Bu kita berdoa. Saya undang teman saya yang guru Katolik supaya tidak ada terjadi miskomunikasi. Pak, ini kondisinya seperti ini, kami mau berdoa. Kita bertiga di ruangan ini, kita akan berdoa. Berdoa Bapak Ibu. Menangis luar biasa. Ketika dia selesai berdoa, dia bilang, terima kasih Pak, saya lega, saya bisa menerima. Kadangkala manusia tidak bisa menerima keadaan yang dia terima. Seharusnya dia tidak terima itu dan dia terima itu. Kadangkala butuh waktu Bapak untuk kita menerima. Betul tidak? Kalau kita gagal dengan orang lain, ketika kita menyatakan suka kepada si A, pemuda-pemudi, ada tertolak di dalam hatinya. Itu kalau dia tidak diobati, dia menerima kenyataan itu, menerima keadaan itu, maka itu akan terus menerus ada. Dan besok pun ada tambahnya. Dan besok pun orang di sana berbisik-bisik, dia akan tersinggung karena dia merasa bahwa orang sana membicarakan saya padahal tidak. Itu adalah luka batin yang terjadi di dalam diri ibu ini. Setelah pulang Bapak Ibu, besoknya saya lihat statusnya di WA. Itu lagu Prengki Sihombing yang judulnya apa itu saya lupa, hanya dipotong liriknya saja. Wah, kemarin kok statusnya yang sering Bapak Ibu adalah kebencian. Emangnya koe gimana gitu, jadi menyudutkan seseorang. Oh ternyata statusnya selama itu adalah tujuannya kepada suaminya. Jadi bahasa Jawa, emangnya uripku bisa senang kalau bersamamu lagi? Udah kamu sana saja. Macam-macam statusnya. Jadi Bapak Ibu, apapun Ibu tulis di status WA, orang lain membacakan, bisa juga itu benar dan bisa juga itu sesuatu yang tidak benar. Jadi tulislah sesuatu yang membangun kepada orang lain ketika orang lain membacanya. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Mari kita lanjut ke. Jadi Daud ini adalah melarikan diri dari istana. Jadi dia menulis surat pasal 63 ini adalah ketika Daud melarikan diri dari istana dan dia pergi ke padang gurun. Nah, seseorang yang melarikan dari sebuah kemewahan kepada kegersangan atau kekurangan. Di sana dia menuliskan Bapak Ibu. Nah, perhatikan reaksi Daud di sini. Tidak menyalahkan Tuhan dan tidak bersungut-sungut, tidak mengutuki. Daud menyatakan iman dan mencari Tuhan karena jiwanya melekat kepada Tuhan dan Daud tetap tenang.
Kondisi kadangkala membuat kita tidak tenang Bapak Ibu, karena tidak bisa kita terima keadaan yang menimpa hidup kita. Betul atau tidak, itu sudah realitas sering. Bapak Ibu, beberapa bulan lalu, apa sih kurangnya? Di pikiran saya itu Bapak Ibu, sering saya melihat bahwa Nia sama Bakri itu, pernah ya tahu ya, itu sangat memukul saya dalam arti begini Bapak Ibu. Oh, ternyata uang itu tidak segalanya Bapak Ibu. Tahu kasusnya Nia sama Bakri? Ardi Bakri? Kurang apa? Perusahaan Bakri yang Lumpur Lapindo itu perusahaannya siapa? Bapaknya Ardi Bakri. Ya sampai sekarang lumpurnya keluar Bapak Ibu. Ganti rugi masyarakat yang kena lumpur belum selesai sampai hari ini. Itu pabriknya dia. Itu baru satu Bapak Ibu. Kurang apa? Satu bulan bisa berapa M Bapak Ibu masukkan. Tapi mengapa ketika diwawancara dan ditangkap polisi karena mencari sebuah ketenangan. Nia Rahmadani dan Ardiba, tahu ya Bapak Ibu beritanya ya. Kenapa ditangkap? Karena kasus narkoba, sabu-sabu, dan berbagai jenisnya. Saya yakin tidak hanya sekedar itu tok Bapak Ibu. Karena dia eksklusif rumahnya dijaga oleh sekian lapis sapam, bisa saja melakukan itu kapan dan di mana saja. Tapi polisi punya cara untuk menjebak dia. Dan itu terbukti Bapak Ibu. Barang ada di tempat. TKP ada barangnya. Dan yang buat saya kaget Bapak Ibu, waduh, ternyata alasannya cuma satu. Ternyata mereka stres juga. Ketika mereka memiliki segalanya dan mereka berkata mereka tidak tenang, tidak merasakan sebuah kedamaian, kebahagiaan dan sukacita Bapak Ibu. Kurang apa coba? Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, ketenangan, kedamaian, sukacita yang kita dapatkan hari ini Bapak Ibu bisa kita nikmati. Pada pagi hari ini kita bisa bangun dengan kekuatan yang baru, berkat yang baru. Itu sebuah ucapan syukur yang sangat luar biasa. Coba Bapak Ibu lihat yang di rumah sakit, di ruang hemodialisa, itu ruang cuci baju atau cuci darah? Cuci darah Bapak Ibu. Pernah teman saya di situ namanya Kusnadi, saya kunjungan dengan dia dan aku nunggu di luar. Dan di luar itu kan nunggu beberapa ibu-ibu yang ngantri. Semua wajahnya hitam Bapak Ibu. Orang yang cuci darah itu mukanya kan kadang berubah-berubah, kadang hitam, kadang ini. Saya tanya, Pak, dulu waktu kecil kehidupan Bapak bagaimana? Apakah memang tidak jaga kesehatan? Apakah sering memang mengkonsumsi yang makanan yang tidak alami seperti air putih? Atau kopi terus atau gimana? Karena kan ginjalnya yang rusak. Karena kalau kita mengkonsumsi alkohol atau mengkonsumsi kafein yang terlalu banyak, rokok contohnya Bapak Ibu, itu kan ginjal itu bekerjanya 2 kali. Betul ya Pak Tersi? Jadi ginjal itu memproses 2 kali, kerjanya berat. Nah, saya baca itu, terus aku ngobrol sama dia. Iya betul Mas, memang saya waktu kecil mulai kerja itu nggak pernah namanya air putih. Tidak cukup air putih. Dari situ saya belajar, oh iya ya ternyata air putih penting. Jadi paling enggak Bapak Ibu, sehari itu ya kita minum paling enggak 1 liter air putih. Kalau kita mengkonsumsi yang berwarna minuman yang lain enggak problem. Tapi paling enggak air putih ada. Dan saya tanya, bagaimana Pak? Seminggu berapa kali? 2 kali cuci darah. Itu selama berapa jam dia sana? Itu katanya sangat-sangat menderita. Lebih baik saya mati Mas, karena begini hidup saya, apalagi saya mau makan apa saja tidak bisa. Mau makan tongseng tidak bisa. Kan enak Bapak Ibu, apalagi hujan makan tongseng, nasinya panas hangat kan enak. Amin Bapak Ibu. Punya mata yang sempurna, amin. Punya telinga yang sempurna, amin. Kita punya tubuh yang sempurna. Pada pagi hari ini tidak ada yang sakit Bapak Ibu. Kita sungguh-sungguh bersyukur. Kalau harta dunia sebagai sumber kebahagiaan di dalam diri kita yang kita pegang terus menerus, maka kita akan sama seperti yang saya sebutkan namanya tadi, Nia Ramadhani sebagai mantunya Pak Ardi Bakri itu. Tidak kurang Bapak Ibu. Di depan mau rumah sudah ada mobil, mau tinggal pilih mobil apa, merek apa yang mau dia tumpangi.
tapi dia tidak merasa bahagia. Orang yang menggunakan konsumsi nafsa itu karena memang dia merasa ada yang kurang di dalam dirinya, sehingga dia mau seperti seolah-olah dia mimpi, dia menggunakan, dia sako dan dia bermimpi, berhalusinasi. Seolah-olah dia sudah ada di bulan, tidak ada orang lain. Seolah-olah dia sudah ada di Taman Eden. Seolah-olah dia sudah merasa bahwa dia ada di surga. Tapi kenyataannya tidak. Dia tidak bekerja lagi Bapak Ibu, ngurus anaknya saja. Tapi toh dia mengatakan dia merasa tidak bahagia. Ada yang kurang dalam hidupnya. Jadi syukuri Bapak Ibu jika detik ini dengan keadaan kita yang sekarang. Terima kasih Tuhan, jika hari ini saya bisa makan apa saja, tidak ada larangan. Kalau saya bandingkan dengan orang lain. Berani tidak Bapak Ibu? Daud melakukan hal yang sama. Tekanan yang sangat luar biasa yang dia hadapi. Dia pergi ke padang gurun dan di sana memberontak kepada dirinya sendiri, dan dia datang kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Nah, sekarang kita mau berpindah Bapak Ibu. Bagaimana agar tenang bersama dengan Tuhan? Ini kan temanya bersamamu aku tenang. Artinya ketika kita mengatakan bahwa kita bersamamu Tuhan, aku merasa tenang. Tentunya tidak hanya sekedar ungkapan dari mulut kita, tapi harus didasari dengan hati dan pikiran kita Bapak Ibu, dan pengetahuannya kita. Mengapa sih kita bisa berani berkata bahwa bersamamu Tuhan aku tenang, sementara tidak ada janji yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita? Pak Andi dulu ketika sama ibu masih pacaran gitu, ada nggak sesuatu yang Pak Andi janjikan kepada istri? Tentunya ada. Di mana membuat si istri ini yakin, oh kayaknya ini nih calon suami saya nih. Besok lagi ketemu dia akan ngomong begini loh, A, B, C dan segala macam. Sekalipun nantinya di dalam prosesnya itu belum terwujud, tapi paling enggak dia berjanji bahwa aku akan menyertai engkau, aku akan memberkati engkau, aku akan menjagamu, aku akan setia kepadamu, hanya kamu seumur hidup saya. Itu janji saya kepadamu. Kira-kira mantan pacarnya Pak Andi itu kira-kira tenang enggak? Kira-kira dekat Pak Andi dengan ungkapan begitu saja Bapak Ibu, belum prakteknya loh. Kira-kira merasa tenang tidak? Pasti ada sesuatu yang membuat dia berharap, oh ini kayaknya kata-katanya lumayan. Karena perempuan itu Bapak Ibu kadangkala terkesima dengan ungkapan, omongan lawan jenis. Percaya tidak? Ketika seorang laki-laki mengungkapkan, Kartini, aku cinta sama kamu, apapun saya lakukan supaya aku bersamamu dan segala macam dari A sampai Z. Tapi yang kita mau lihat kan bukti daripada semua itu. Tapi paling enggak ungkapannya itu sudah menggugah hati wanita ini. Oh iya, kata-katanya si perempuan ini mendengar janji daripada calonnya ini atau temannya ini adalah dia simpan itu di dalam hati Bapak Ibu. Dia enggak ngomong, tapi dia berharap, oh dia ngomong kayak gitu, dia ngomong, dia pegang itu. Dan dia akan ingat itu. Ketika terjadi konflik, dia bilang, dulu kamu pernah ngomong ketika kita di pantai Parangtritis, di pojok sana kamu ngomong kan? Apa kamu bilang? Dia tuntut. Oh ternyata kamu ingat tuh, padahal waktu itu saya masih bohong-bohongan saja. Untung belum menikah. Kalau sudah menikah, apa tidak konflik terus? Kita yang sudah benar-benar ada perang konseling di dalam gereja pun kadangkala masih ada konflik. Tapi konfliknya itu adalah sekedar bunga di dalam keluarga. Tapi hati tetap kepada dia, dia tetap kepada kita. Jadi ketenangan itu Bapak Ibu harus ada yang kita pegang. Kenapa kita tenang bersama dengan Tuhan? Makanya dari awal saya mengatakan bahwa hidup tenang dekat Allah itu bukan berarti pasif, tetapi aktif. Aktif bagaimana? Kita harus mencari Bapak Ibu, kita harus mencari Tuhan itu, kita harus mencari kebenarannya apa sih yang dijanjikan oleh Alkitab itu kepada kita.
secara pribadi. Saya, Bapak Ibu bisa keliru. Punya jabatan dimanapun dia bisa keliru. Tapi kalau Bapak Ibu berpatokannya kepada kebenaran firman Tuhan dan meminta Tuhan untuk mengungkapkan supaya Bapak Ibu mengerti apa maksud dari Alkitab ini, itu yang real. Tapi kalau Bapak itu mendengar dari orang lain, bisa aja dia salah dalam menafsirkannya. Betul? Tapi kalau kita patokannya ke sini Bapak Ibu, gak ada yang keliru. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus mencari Tuhan dalam segala keadaan. Ketika dalam kesusahan Daud mencari kehendak Tuhan. Jadi dia tidak memutuskan sesuatu itu berdasarkan emosional. Kadangkala Bapak Ibu laki-laki itu memutuskan sesuatu dalam keadaan emosional. Kadangkala seorang ibu juga demikian, memutuskan sesuatu lewat emosional. Maka hasilnya pun akan tidak bagus. Karena emosionalnya sudah dikorek-korek, diungkapkan dengan kata-kata mutiara, aku tresno karo kowe forever, selamanya. Tapi dia ada action dari dia, maka kekeliruan bisa terjadi. Untuk menikah kita sebagai orang Kristen Bapak Ibu sekali untuk selamanya. Jadi kalau kita salah memilih, menderita selamanya. Tapi kalau kita memilih yang tepat, bahagia selamanya. Bapak Ibu mau mana? Nikah sekali atau 2 kali atau 3 kali? Kalau saya ditanya sebagai laki-laki kepengen 4 kali Bapak Ibu dengan wanita yang berbeda, itu kedagingan. Makanya Alkitab membatasi hanya sekali. Kemanusiaan kita ini adalah kedagingan selalu di depan kita. Maka setiap hari kita bertempur Bapak Ibu di dalam hati kita ini. Kita mau melakukan yang benar, kadangkala diperangi, kamu harus begini, enggak apa-apa. Ketika kita jualan, orang lain memberikan uang yang lebih. Dan kita lihat, mungkin dia tidak tahu, enggak apa-apa lah. Tidak ada yang tahu. Tapi ini perang di dalam diri kita Bapak Ibu. Ketika kita mau melakukan sesuatu di dalam diri kita, ini benar kayaknya, ini salah kayaknya. Itu pertempuran terjadi di dalam hati kita sebagai anak Tuhan yang sudah percaya kepada Kristus. Saya kaget Bapak Ibu, ada pegawai negeri yang tidak diizinkan memiliki istri lain, tapi ada istrinya lain. Kenapa kok bisa Pak? Ya, di sana nikah siri kok, nggak apa-apa. Di negara nggak apa-apa. Kalau nikah siri kan tidak ada hukumnya. Dialah. Betul ya Bu ya? Kalau nikah, pegawai negeri kan nggak bisa nikah lagi. Tapi ini katanya istrinya yang kedua itu tidak disahkan negara. Artinya tidak di KUA. Tapi nikah siri dengan sana. Itu boleh kok. Ya Tuhan. Hukum apakah yang diterapkan nikah siri? Kalau gitu sekalian aja lah nikah kontrak. Tak kontrak kamu berapa tahun lah. Nanti selesai tak buang kamu. Tak lepas. Emangnya rumah? Nah makanya Bapak Ibu ini bukan orangnya. Makanya kita sebagai orang Kristen yang sudah menikah menyesal tidak hidup di dalam kekristenan. Menikah hanya bisa 1 kali. Tapi ingat, itu bukan hal yang benar. Tidak ada Tuhan ciptakan Bapak Ibu manusia, seorang laki-laki memiliki beberapa. Alasannya simpel Bapak Ibu, supaya adil. Semakin kita mempelajari Alkitab ini, Bapak Ibu, semakin kita akan hidup benar.
Tapi semakin ibu mempelajari sana, akan semakin bapak ibu bingung dengan segala keadaan yang ada. Kasus MKC sudah diproses. Itu saya emosi benar bapak ibu. Masa bela agama dengan kotoran manusia. Betul ya bapak ibu yang mengikuti. Itu ketika mereka konspirasi buat Syafruddin Ibrahim, tim kuasa hukumnya itu saya acungi jempol. Pak Simanjuntak itu luar biasa mengungkapkan kasus yang terjadi. Itu adalah ketidakadilan kita sebagai umat Tuhan Bapak Ibu, tapi Tuhan tetap akan bela. Masak dengan kotoran masuk ke mulut. Wah, itu saya benar-benar di media sosial tuh benar-benar mati-matian Bapak Ibu. Kadang saya saking emosinya kok kayak gini ya. Ini udah nggak manusiawi. Seorang yang tahu hukum tapi melanggar hukum, seorang jenderal bintang 2 yang masih aktif tapi statusnya adalah orang pidana. Dan dia terlibat kasus Joko Chandra yang menghapus red notice-nya ke luar negeri Bapak Ibu. Ini orangnya. Napoleon Bona. Tolong Bapak Ibu, jika ada petisi yang begitu tanda tangani saja, karena itu menyuarakan suara kita. Kadang saya mau share tapi kadangkala waduh, ini kan kayak seperti sesuatu yang dihadapkan dengan kita ketidakadilan yang ada. Kadangkala melihat ketidakadilan itu rasanya hati ini tidak tenang. Ini harus kita suarakan. Puji Tuhan Bapak Ibu, pers luar negeri sudah mengupload itu semua. Tinggal kita lihat saja. Terbongkar Bapak Ibu. Bayangkan istri anaknya, dia tanggal 25 itu ditangkap di Bali, dibawa ke Jakarta tanggal 26, itu jam 1 sampai jam 3 dia itu dihajar Bapak Ibu. Itu kotorannya Bonaparte itu dimasukkan di mulutnya Om Kaca. Yang salah siapa? Ajarannya sendiri. Adakah Alkitab mengajarkan demikian? Tidak ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya kadangkala ketika mencari Tuhan, kita tidak mencari di pasar Johar Bapak Ibu. Kita tidak mencari di rumah kita, tidak begitu. Tapi Daud dalam kondisi sekalipun dia di padang gurun, dia tetap mencari Tuhan. Tuhan, kondisi saya tidak mendukung ini, tapi aku percaya pertolonganku hanya datangnya daripadamu. Saat ini saya minta Tuhan sesuatu yang daripadamu. Dia di padang gurun bukan berarti secara fisik saja kekurangan haus dan minum, tapi secara tekanan batin di dalam diri dia itu sangat besar. Tapi yang pertama dia lakukan agar dia tetap tenang bersama dengan Tuhan Bapak Ibu, dia mencari apa yang dia cari, pertolongan daripada Tuhan. Apapun masalah Bapak Ibu, mungkin secara akal kita tidak ada solusi lagi. Saya percaya waktu Tuhan itu akan menjadi waktu yang terbaik untuk kita bersama-sama. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, memandang kepada Tuhan di tempat kudus. Itu Mazmur 62 tadi ya. Jadi sesuatu yang kita yakini itu Bapak Ibu, itu yang membuat kita tenang. Tadi saya mengungkapkan bahwa tema ini tidak pasif. Artinya tidak hanya sekedar kita berdoa, tidak hanya sekedar kita berpuasa, tidak hanya sekedar kita pergi ke gereja pada hari Minggu saja. Tapi 24 jam itu adalah merupakan sebuah respon kita kepada firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan yang kita pelajari, karena firman Tuhan yang kita tahu, itu yang mengingatkan kita. Contoh nih, saya pernah Bapak Ibu, masa saya kuliah, itu ada katanya ruangan di asrama itu kan hampir 4 hektar. Semua lengkap di dalam. Mau buah apa ada di dalam Bapak Ibu. Buah sawo warna hijau ada di dalam. Yang coklat juga ada di dalam. Kelapa juga ada di dalam. Semua ada di sana. Tapi ada satu ruang yang dimana di sana katakan angker. Waktu itu memang awalnya tidak berani Bapak Ibu. Tapi saya pernah membaca Alkitab. Alkitab itu berkata begini. Roh yang ada di dalam diri kamu
lebih besar kuasanya daripada roh yang ada di dunia ini. Betul? Itu alamatnya di mana? Di Alkitab. Saya ingat itu Bapak Ibu. Pada saat teman-teman itu tidur semua, asrama putri, asrama putra tidur semua, saya keluar. Tapi 50-50 Bapak Ibu, keluar dari pintu, lihat ruangan itu dari ujung, kayaknya ngeri gitu. Tapi saya ingat Alkitab itu, roh yang ada dalam diri saya, ini kan Tuhan Yesus ada di sini. Melangkah Bapak Ibu 70%, udah mendekati ruangan itu. Saya tetap masih ingat Alkitab itu, roh yang ada dalam diri saya, darah Yesus, Tuhan Yesus berkati, darah Yesus, apa sih yang ada di dalam kok dibilang angker dan segala macam. Tiba-tiba apa Bapak Ibu? Ketika saya melangkahkan 2 langkah kaki, kucing loncat. Wow, langsung saya lari balik Bapak Ibu. Saya balik. Waduh, jantung saya mau copot benar. Akhirnya saya masuk kamar kembali. Jadi Alkitab yang kita baca itu kita ingat dan kita proses di dalam pikiran kita, dan kita tahu itu Bapak Ibu, itu akan menjadi sebuah harapan di dalam diri kita. Jadi kita berani berkata kepada Tuhan bahwa hanya dekat saja, agak dekat Tuhan saja aku akan tenang, karena dasarnya ada yang kita pegang. Amin. Alkitab HP suci sudah ada Bapak Ibu. Saya sering katakan, orang tidak akan bisa melakukan firman Tuhan kalau dia tidak pernah baca Alkitab. Orang tidak akan pernah bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kalau dia tidak baca Alkitab. Bapak Ibu bisa membuat roti goreng, nggak pernah tahu caranya, nggak akan jadi. Bisa membuat telur gulung, nggak akan jadi kalau tidak diikuti pembelajarannya dulu, latihan dulu. Bapak Ibu bisa membuat brownies, tidak bantat. Gembala saya dulu di Magelang, sampai 5 kali Bapak Ibu buat brownies, bantat terus. Nggak apa-apa Bu, lapar enak semua. Karena ada mahasiswa 5 di situ yang tiap hari Sabtu ada di sana, Sabtu Minggu ada di sana. Gembalanya masak brownies, loyangnya lumayan gede Bapak Ibu, biar cukup pagi, siang dan sore. Tapi bantat terus. Tahu bantat ya? Keras Bapak Ibu, tidak mengembang. Akhirnya apa? Kenapa kok bantat terus Bu? Wah, saya cuma dengar kemarin katanya begini dan begitu. Ternyata memang harus ditimbang, tepungnya berapa gram, pengembangnya berapa gram, supaya tidak bantat. Dia hanya sekedar ngerti, oh tepungnya ini, campurannya ini, di blender, nanti adonannya masukkan ke oven, jadi Bu. Kalau seperti itu kita belajar kebenaran firman Tuhan, maka hasilnya akan sama. Brownies ban, laku nggak dijual? Laku. Tapi yang beli akan bersungut-sungut. Iki jualan opo? Pasti dia akan ngomong. Tapi ketika itu kita ikuti aturannya seperti berapa gram tepungnya, maka akan jadi brownies yang enak, brownies yang tidak bantat, yang akan mengembang. Maka ketika orang lain beli, browniesnya enak ya, lembut, seperti pipi saya lembut, dia akan berkomen Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bisa merasa tenang dekat Allah kalau tidak ada yang kita yakini apa yang harus kita yakini. Ayat 2, poin yang kedua, mempunyai kerinduan kepada Tuhan. Poin yang kedua Bapak Ibu, mempunyai kerinduan kepada Tuhan. Tubuh, jiwa dan roh merindukan Tuhan, seperti tanah kering dan tandus tiada berair. Di padang gurun dia merindukan Allah di bait suci. Dia dikubur situ, badannya gede. Tapi kan kita tidak tahu seluruhnya siapa dia. Sama seperti itu. Tapi kalau kita mengerti bahwa dia memiliki kekuatan, dia itu adalah seperti gunung batu yang tidak pernah akan bisa digusur. Gunung batu itu kan seperti itu Bapak Ibu. Ketika jalan mau ditembus dan pas kena gunung batu di situ, maka batunya tidak bisa digeser. Salah satu yang harus dilakukan adalah memotong kayu demikian. Karena bisa saja batu itu cuman ujungnya sebesar gereja ini, tapi dalamannya
bisa sebesar lapangan bola. Mau tidak mau harus dipotong. Karena gunung batu itu seperti itulah Bapak Ibu kekuatannya Tuhan. Dan selanjutnya adalah benteng. Kalau benteng ini adalah ibaratkan sebuah kerajaan, itu adalah gerbangnya. Orang lain mau masuk ke dalam itu tidak akan pernah bisa. Bapak Ibu pernah lihat film? Ketika mau antara kerajaan mau masuk, itu dibuat tali, didobraklah dan segala macam. Itu benteng yang melindungi. Jadi percaya Bapak Ibu, apa yang melindungi kita itu adalah Yesus itu sendiri. Dan ada harapan. Jadi saat ini kita hidup ini, karena kita berharap ketika Kristus datang kedua kali, kita akan diangkat dan bersama-sama dengan Dia. Kristus sekarang menyediakan kapling untuk kita pribadi-pribadi Bapak Ibu. Semoga ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, nama kita ada di dalam kitab kehidupan. A masuk, B masuk, C masuk, D nggak dipanggil, langsung E masuk. Saya kok nggak dipanggil? Saya ini kan pelayan Tuhan. Saya ini aktif melayani Tuhan. Ini loh persembahan saya paling gede loh. Kok nggak dipanggil? Di sanalah akan terlihat, di sana akan terlihat terang benderang semua Bapak Ibu. Tidak ada kemunafikan di dalam diri kita. Tetap percaya kepada Kristus di dalam hati, mengaku di dalam mulut, melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tahu semuanya. Jadi kalau mau kita berkata hanya dekat Allah saja ku tenang, tentu ada dasarnya apa yang kita yakini, apa yang membuat kita tenang. Aku kalau tenang itu kalau ada deposito saya di bank sekitar 1 M. Jadi setiap bulan itu saya dapatkan 15 juta Bapak Ibu. 700 juta aja Bapak Ibu punya uang di deposito. Itu Bapak Ibu bisa terima sekitar 15 juta Bapak Ibu. Atau kurang dari itu ya. Bisa Bapak Ibu. Karena tempat di mana saya dulu melayani, itu deposito uang gereja 1 M. Satu bulan dapatkan 1 motor. Diputar berapa bank itu, nama banknya saya lupa. Jadi saya lihat, wah setiap bulan dapat. Tapi uang ini digunakan untuk pelayanan. Tidak digunakan secara pribadi. Ya itulah dilemanya kadangkala Bapak Ibu. Katanya tidak riba dan segala macam. Tapi itu aku nggak ada bermasalah. Dialah yang melakukan itu, saya tidak tahu. Banyak pro kontranya. Tapi paling enggak Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sesuatu yang membuat kita tenang itu adalah harus ada dasarnya. Tadi saya mengatakan bahwa melihat kekuatannya, gunung batu, benteng, harapan, melihat kekuatannya, dan sebagai tempat perlindungan, melihat kasih setia Tuhan menepati janjinya. Adakah Bapak Ibu sampai detik ini yang Bapak Ibu masih ingat Alkitab, satu ayat yang Bapak Ibu pegang, atau dalam bulan ini atau dalam tahun ini kan biasanya ada. Itu kita yakini sebagai harapan kita untuk melakukan sesuatu di dalam diri kita dan membuat kita tetap tenang bersama dengan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu, mempercayai firman-Nya dan melakukan. Ketika kita merenungkan, ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, baik di radio, di majalah, bahkan di grup, kita memahami firman itu maksudnya apa. Dan kita percayai itu bahwa itu dari firman Tuhan. Dari awal saya mengatakan Bapak Ibu, firman yang kita percayai ini, firman yang memang ketika kita baca sendiri, dan kita minta Roh Kudus memimpin kita supaya kita mengerti sesuai dengan pengertian kita masing-masing. Oh, kayaknya firman Tuhan ini maksudnya seperti ini. Saya lakukan. Kalau orang lain mungkin Bapak Ibu bisa dengar, puji Tuhan, tapi belum tentu dia bisa benar juga. Betul tidak? Betul. Tapi paling enggak ketika kita renungkan firman itu, oh kayaknya firman Tuhan, Tuhan kasih hikmat kepada saya lewat pimpinan Roh Kudus, kayaknya demikian firman-Nya. Dan kita
lakukan di dalam kehidupan kita. Contoh kecil Bapak Ibu, ketika ada firman berkata, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, itu artinya kita harus pergi beribadah. Ketika orang lain menampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Tapi di lapangan apakah demikian Bapak Ibu? Kadangkala berat Bapak Ibu, karena bertentangan di dalam hati nurani kita. Ya Tuhan, kemanusiaan kita langsung muncul. Di sanalah kita harus melakukan firman itu. Ketika firman mau kita lakukan Bapak Ibu, kadang situasinya berbeda, kadang berat untuk kita lakukan, kadang tidak mampu kita lakukan. Makanya kita minta kekuatan daripada Tuhan. Tuhan, mampukan saya agar saya melakukan firman Tuhan ini mampu. Kita secara manusia tidak bisa Bapak Ibu mengasihi orang yang membenci kita, betul? Tapi karena kasih Tuhan ada di dalam diri kita, kita memaksakan diri kita, ya Tuhan, mampukan saya. Ini loh tetangga saya ini ngeyel tenan iki. Masa saya bangun hanya catnya aja yang jatuh, hanya sisa-sisa dari semen itu jatuh ke atapnya, marahnya luar biasa demikian. Udah tak ambili kok, besok dibuang lagi. Ini loh tetangga saya, dia sapunya bukan malah sapunya ke rumah, sampahnya disapu ke rumah saya, dibuangi. Itu membutuhkan sebuah kekuatan Bapak Ibu. Kita merendahkan diri kita, ya Tuhan, seperti Engkau merendahkan dirimu. Mampukan saya untuk tidak emosi, untuk saya tidak marah Tuhan. Di sanalah perang batin terjadi Bapak Ibu. Makanya kalau kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka tidak bisa kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Mengapa? Karena kemanusiaan kita akan terus muncul. Tapi kalau kita sering puasa, kita ambil doa puasa, kita berdoa, baca Alkitab secara rutin, ada waktu saat teduh kita yang rutinitas kita lakukan tiap hari. Orang mau mengatai kita apa, kita nggak ambil hati itu. Sepertinya santai aja kita bawanya. Karena memang orang mau ngomong jelek pun tentang kita, nggak masuk di hati. Karena kita tahu. Tapi coba Bapak Ibu, tidak ada hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan kita dengan manusia akan rusak. Kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak baik, yakin dan percaya deh, hubungan kita dengan manusia pun akan tidak baik. Tapi kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, saya yakin hubungan kita dengan semua manusia akan baik. Makanya salib itu Bapak Ibu, naiknya itu antara kita dengan Allah. Yang ke pinggirnya itu adalah antara kita sesama manusia. Saya sudah buktikan Bapak Ibu, saya dulu sangat tidak baik hubungan saya dengan Allah. Memberontak lama-lama, tidak mau taat. Dengan semua teman saya pun tidak ada yang baik. Tapi ketika hubungan saya baik dengan Tuhan, dengan sesama saya bisa menerima semua apapun yang mereka lakukan, sebuah kesalahan pun, sebuah ejekan pun, saya bisa terima dengan senyum saja. Yang penting Tuhan, Engkau tahu saya baik, Engkau tahu saya, di hati saya tidak ada niat apa-apa pun. Jadi poin yang keempat Bapak Ibu, mempercayai firman-Nya dan melakukannya. Kalau kita hanya sekedar mempercayainya saja dan tidak melakukan di dalam diri kita, ada ketidakseimbangan yang terjadi. Manfaat dari jiwa yang tenang, jiwa penuh dengan sukacita. Jadi orang mau berbicara apa, ya kita tetap bersukacita. Ketika saya di lampu merah Bapak Ibu, di depan saya ada seorang laki-laki dipasang handset di telinganya, tik. Saya mau rekam tapi sudah lampu hijau. Jadi waktu berhenti itu dia joget-joget kayak gini. Wah, santai banget lo hidup lo, aku pikir. Saya kayak iri gitu. Aku kok mumet mikiri opo, kok santai banget ya orangnya. Orang Kristen opo, orang opo ya. Gitu. Artinya Bapak, dia menikmati saja walaupun panasnya luar biasa. Beberapa hari ini kan panas banget di lampu merah Bapak. Saya lihat, walah enak sekali. Berarti itu bukan dari keadaan yang ada yang membuat dia bersuka cita, tapi karena apa yang dia dengar.
Mungkin musiknya itu lagunya lagu Jawa dangdut, atau mungkin pop yang dia dengarkan, itu mereaksi ketika dia dengar jiwanya tenang dan dia bersuka cita. Sama ketika kita baca firman Tuhan, ada yang menjamin, ada harapan di sana yang menjamin hidup kita, ada timbul ketenangan di dalam diri kita. Bapak Ibu tenang bukan karena harta banyak. Bapak Ibu tenang bukan karena suami baik yang memberikan tiap bulan sekian puluh juta. Tidak. Tapi yang membuat kita tenang sampai hari ini, karena ada yang kita percayai, karena ada harapan di dia. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kata hanya ini adalah menunjukkan hanya satu itu tok yang membuat kita bahagia. Bapak Ibu menggunakan narkoba, tenang enggak? Berapa menit tenang, seperti saudara yang tadi saya sebutkan. Tapi tidak ada perubahan terjadi. Besok akan lakukan hal yang sama dan jatuh ke lubang yang sama tetap. Tapi ketenangan yang Bapak Ibu terima hari ini kita pegang sampai hari ini. Saya sangat berbahagia. Saya sering katakan kepada teman-teman saya di sekolah, Bapak Ibu, saya hari ini saya sudah sangat bahagia, aku bilang. Kenapa Pak? Ya kenapa tidak? Saya punya istri, dia kerja, anak saya sudah dikasih Tuhan, laki perempuan sudah lengkap. Orang lain sudah nikah puluhan tahun tapi tidak punya anak, bergumul terus. Sampai pergi ke tetangganya, Bapak Ibu, supaya nanti ketularan. Itu kepercayaan Jawa ya. Aku ngomong ke suaminya, Mas, nek istrimu pergi ke tetanggamu, gendong anak bayi tetanggamu, ben ketularan. Nek kamu nggak beraksi, nek kamu nggak bertindak, jadi ndak? Jadi ndak Bapak Ibu? Hamil ndak istrinya? Tidak. Harus ada action dari suaminya. Apa? Diperiksa kek, bawa jalan-jalan istrinya biar senang kek. Ya enggak, harus ada reaksi dari suami istri untuk bergumul kepada anaknya sendiri. Jadi Bapak Ibu, ketenangan itu bukan sekedar kita mencari, Bapak Ibu. Jadi kita memang kadangkala harus menciptakannya juga. Selain kita mengerti dasarnya apa yang membuat kita tenang itu, yang kita percayai itu akan menimbulkan ketenangan di dalam diri kita adalah yang lain. Kita harus mencari sebuah ketenangan. Mencari artinya adalah aktif. Apa sih janji firman Tuhan dalam keadaan ini? Kalaupun saya gagal hari ini, saya percaya besok saya akan berhasil. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu, Mbak Tabita tidak lulus passing grade. P3K itu adalah pegawai negeri. Iya Bu ya. Puji Tuhan, di gelombang kedua akan dilakukan tes yang kedua. Katanya yang lulus passing grade itu akan diprioritaskan yang kedua. Termasuk saya Bapak Ibu. Di 16 kecamatan SD itu hanya satu formasi guru agama Kristen di Sendang Mulyo. Bayangkan 16 kecamatan tidak ada guru agama Kristen. Di manakah keadilan? Makanya kemarin beberapa teman naik ke PGRI untuk menyuarakan itu. Kenapa di tes pertama ketika non honorer tahu hasilnya setelah tes pertama kan sudah tahu hasilnya. Mereka menuntut supaya passing grade diturunkan. Dan afirmasi umur 50 plus 35 plus dikasih juga afirmasi. Akhirnya tempat saya yang tidak lulus passing grade bisa lolos. Kemarin teman guru saya nangis 2 hari Bapak Ibu tidak lulus guru kelas. Dia sudah 10 tahun mengabdi. Dia sudah punya NIP, sudah punya NIPTK. Karena umurnya belum 35 tahun lebih, karena umurnya sekitar 33, tapi masa kerjanya sudah 10 tahun tidak lolos. Karena passing grade-nya cuma 220. Padahal passing grade guru kelas itu 260. Guru agama paling tinggi Bapak Ibu 325. Puji Tuhan saya di atas passing grade 335. Tapi tidak lolos karena pesaing saya di SMP 34 itu adalah orang tua yang umurnya mungkin sama dengan Bu Tentrem. Umur 50 tahun lebih. Kalau umur 50 tahun itu adalah dia dapat afirmasi penambahan poin 100%. Jadi kalah saing saya. Tapi ketika teman saya ini
Nangis 2 hari guru kelas Bapak Ibu. Temannya di SD yang lain juga, yang tempat saya mengulang, nangis. Ketika saya ketemu dengan dia, Bu, nggak usah disesali. Tahu nggak Ibu, kenapa saya bahagia? Jadi non ASN pun di sini saya sangat bahagia. Karena kebahagiaan itu lebih penting, Bu, daripada sekedar hanya ikut sana. Aku bilang, gagal boleh, kan masih ada 2 dan 3. Lakukan, belajar lebih sungguh-sungguh lagi biar di atas passing grade. Jadi berapa kali temu tetap tak support dia. Ibu ikut pelatihan supaya bisa lolos. Passing grade paling enggak. Iya Pak, aku kan sendiri, aku janda, aku mengikiri anakku 2 dan segala macam. Jangan jadi alasan itu tetap harus di atas passing grade. Kadangkala Bapak Ibu membuat kita tidak tenang. Tapi ketika kita serahkan itu kepada Tuhan, merasa tenang hari ini karena saya percaya belum waktunya saja. Emangnya kalau udah jadi P3K segalanya? Kan enggak. Mungkin setelah kita jadi P3K bisa saja kita sakit atau enggak, kita juga tidak tahu. Jadi tidak serba pasti. Makanya saya katakan kepada teman saya paling sangat berbahagia hari ini. Apa sih yang saya tidak punya, aku bilang. Mungkin orang lain melihatnya tidak ada apa-apa, aku bilang. Tapi saya punya segalanya, aku bilang. Dan dia bingung, apa? Oh, motornya juga motor Supra kok, katanya. Betul, apa yang ibu lihat itu kan belum tentu apa yang di belakangnya Bapak Ibu tidak lihat kan. Saya di sini, di kampung saya kan ada. Apa yang ibu lihat di sana kan nggak ibu lihat, aku bilang. Ya betul juga ya. Aku kan hanya ibu lihat, saya lihat ibu sampai detik ini. Tapi aku kan nggak tahu apa yang ada di rumah ibu, aku bilang. Betul. Jadi apa yang kita lihat itu kadangkala belum tentu Bapak Ibu sesuai dengan fakta yang ada. Jadi 4 poin Bapak Ibu yang kita dengar pada pagi hari ini. Yang pertama, mencari Tuhan dalam segala keadaan. Carilah Dia dalam segala keadaan. Mempunyai kerinduan kepada Allah. Jadi ada sebuah kerinduan. Seperti seorang laki-laki yang satu di Australia, satu di Indonesia, selama 3 tahun tidak ketemu, dan kerinduannya itu sangat sudah di overload. Ketika dia pulang ke Indonesia ketemu dengan pacarnya, wah, senangnya luar biasa. Bisa dia loncat-loncat Bapak Ibu. Seperti itu, kerinduan yang terus menerus. Lihat fotonya saja sudah senang. Lihat balasan WA-nya saja sudah senang. Jadi ada kerinduan kita mau untuk bertemu dengan Tuhan. Yang ketiga adalah memandang kepada Tuhan di tempat yang kudus. Artinya kita tahu apa yang kita percayai, dan itu akan membuat kita tenang di hadapan Tuhan. Hanya dekat Allah. Artinya hanya satu itu tok yang menjadi sumber kekuatan kita. Harta benda yang lain tidak menjadi sumber ketenangan di dalam diri kita. Karena itu bisa saja habis. Karena itu bisa saja hilang. Tapi apa yang kita percayai ini adalah sifatnya adalah sebuah kekekalan di dalam diri kita, yaitu bersama dengan Kristus. Jangan katakan saya percaya kepada Kristus tapi kita tidak tahu apa yang dijanjikan untuk kita. Jadi baca dan renungkanlah kebenaran firman Tuhan ini, lakukan di dalam diri kita. Mungkin kapasitas kita berbeda-beda Bapak Ibu, tapi paling enggak apa yang kita baca dan kita renungkan itu kita lakukan dalam diri kita. Artinya tidak pasif, tapi aktif mencari. Kan banyak sekarang Bapak Ibu aplikasi-aplikasi tentang firman Allah. Kan bisa diikuti semua. Wong kita sudah beli kuota kok. Bisa kita ikut di Instagram. Tiap hari kita dikirimi dan kita renungkan itu. Itu akan membuat kita kuat di dalam Tuhan. Jiwa kita dikenyangkan atau dipuaskan. Bibir penuh dengan sorak-sorai. Tuhan akan menopang. Engkau menjadi penolong. Tangan kanan Tuhan kuasa menopang kehidupan kita. Sampai di sini Bapak Ibu mengerti? Jadi apa yang kita percayai itu harus kita tahu apa yang kita percayai. Dan apa yang kita yakini itu kita harus tahu apa yang Dia janjikan atas kita. Sehingga kita ada keseimbangan. Aku percaya kepada Kristus karena Kristus adalah kota bentengku, batu karangku, harapanku.
Sekalipun hari ini saya tidak mendapatkan itu, tapi saya percaya, saya berharap kepadamu. Tuhan akan membalas dengan menepati janjinya. Amin.